Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak dengan tadi di part pertama mengenai materi yang sudah saya bahas? Jika sudah paham, kita lanjut ke part kedua. Nah, untuk materi di part kedua ini mengenai perbedaan dan persamaan isi teks. Nah, untuk perbedaan atau persamaan isi teks di dalam soal bahasa Indonesia pasti disajikan dua teks. Ada teks 1, ada teks 2, atau cerpen 1, cerpen 2, dan sebagainya. Jadi untuk materi mengenai perbedaan atau persamaan isi kedua teks itu disajikan dua teks. Saya beri contoh untuk materi mengenai perbedaan kedua teks. Nah, untuk materi mengenai perbedaan kedua teks ada 3 biasanya yang keluar dalam sebuah ujian. Yang pertama adalah perbedaan pola pengembangan. Yang kedua, perbedaan penggunaan bahasa, dan yang ketiga adalah perbedaan pola penyajian. Mari kita bahas satu-satu. Untuk yang pertama, mengenai perbedaan pola pengembangan. Nah, untuk materi yang seperti ini, kamu harus fokus di kedua teks tersebut. Contoh dari perbedaan pola pengembangan adalah misalkan terdapat garis besar cerita dimulai dengan aksi atau dimulai dengan lokasi. Ini hanya contoh saja. Jadi untuk perbedaan pola pengembangan, fokus di kalimat pertama teksnya. Kalimat pertama teksnya. Perbedaannya apa? Di teks 1 kalimat pertama, apakah menunjukkan garis besar cerita? Di teks kedua kalimat pertamanya menunjukkan dimulai dengan lokasinya. Jadi kalian hanya fokus di salah satu teks. Ya, jika sudah fokus di salah satu teks, jadi kalian bisa menjawab mengenai pola pengembangan tersebut. Dimulai dari mana? Di awal kalimat tersebut. Itu. Yang kedua adalah penggunaan bahasa. Nah, untuk penggunaan bahasa, untuk perbedaan sama halnya seperti pola pengembangan. Bahasa yang digunakan di dalam sebuah teks tersebut. Keduanya itu menggunakan menggunakan bahasa apa? Misalkan menggunakan ungkapan. Ungkapan itu apa sih? Contohnya bisa ada kata besar kepala, buah tangan, terus tangan kanan, gulung tikar, dan sebagainya. Sedangkan untuk sandang, kata sandang berarti di dalam sebuah teks itu ada kata si, ada kata sang, dan ada kata hang. Nah, untuk bahasa sehari-hari berarti ada penggunaan kata yang tidak baku. Jadi kalian hanya fokus ke bahasanya saja. Teks 1 menggunakan bahasa apa, teks 2 itu juga penggunaan bahasanya seperti apa. Selanjutnya untuk pola penyajian. Nah, untuk perbedaan pola penyajian biasanya teksnya itu yang disajikan adalah teks berita. Nah, tinggal kalian fokus di kedua teks tersebut. Pola penyajiannya menggunakan unsur apa? Di kalimat pertamanya saja dulu. Ataukah menggunakan unsur apa, atau menggunakan unsur mengapa, di mana, siapa, bagaimana. Tinggal kalian lihat di teksnya. Jika kalian masih bingung untuk membaca kedua teksnya, kalian bisa fokus di salah satu teksnya. Itu untuk materi mengenai perbedaan. Saya ulangi lagi bahwasanya di perbedaan terbagi atas 3, perbedaan pola pengembangan, perbedaan penggunaan bahasa, dan perbedaan pola penyajian. Kalau pola pengembangan itu ke seluruh cerita, ya, apakah cerita tersebut mengenai garis besar ceritanya, atau dimulai dengan aksi, atau dimulai dengan lokasi. Jadi fokus di awal kalimatnya. Untuk yang kedua perbedaan adalah penggunaan bahasa. Jadi kalau penggunaan bahasa,
kalian harus fokus di bahasa yang digunakan dari kedua teksnya itu. Dan yang ketiga ada pola penyajian. Untuk perbedaan pola penyajian itu biasanya ada di teks berita. Lihat di kalimat awalnya dia menggunakan unsur apa, dan tinggal kalian cocokkan di pilihan gandanya. Baik, itu adalah materi untuk perbedaan pola penyajian. Berikutnya mengenai persamaan, ya, persamaan isi teks. Jadi untuk perbedaan dan persamaan itu sangat beda. Untuk persamaan ini adalah yang paling gampang. Kenapa? Karena persamaan itu antara teks 1 dan teks 2 yang dibahas itu sama. Isinya sama, intinya sama. Jadi kalian tinggal fokus untuk membaca dari kedua teks tersebut. Seperti itu. Bagaimana anak-anak untuk materi perbedaan dan persamaan kedua teks? Kita kalau masih sudah paham, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, untuk materi yang berikutnya adalah materi yang terakhir. Di sini akan saya sajikan mengenai unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik di sini sudah saya tulis dari tema, tokoh, penokohan, latar, amanat, alur, dan sudut pandang. Yang pertama adalah tema. Saya akan memberikan sebuah contoh. Untuk tema dengan judul itu berbeda. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwasanya tema dan judul itu sama. Itu sangat berbeda. Contoh, di sini saya akan menuliskan judulnya. Misalkan judulnya adalah banjir. Ya, di sini adalah judul. Jadi yang paling tepat untuk temanya apa? Untuk temanya adalah fenomena alam. Ya, berarti fenomena alam ini adalah tema. Artinya apa tema? Artinya adalah inti dari cerita tersebut. Itu yang pertama, tema. Yang kedua adalah tokoh. Ketiga ada penokohan. Jadi kalian jangan bingung antara tokoh dan penokohan. Untuk tokoh itu adalah pelakunya, orangnya. Ya, tokoh itu adalah pelakunya atau orangnya. Sedangkan penokohan itu adalah sifatnya, atau bisa dikatakan watak. Tokoh itu adalah pelakunya atau orangnya, sedangkan penokohan itu adalah sifat atau watak. Berikutnya ke latar. Latar, nama lainnya apa latar? Nama lainnya adalah setting. Ya, nama lain dari latar itu setting. Latar terbagi atas 3. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Ingat-ingat bahwasanya di latar atau setting itu terbagi atas 3. Yang pertama ada latar tempat, yang kedua ada latar waktu, dan yang ketiga itu ada latar suasana. Baik, berikutnya yang kelima ada amanat. Apa sih amanat? Amanat itu adalah pesan. Disajikan sebuah teks dan kalian disuruh mencari amanatnya. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Baik, selanjutnya yang keenam ada alur. Apa sih nama lain dari alur? Nama lain dari alur itu adalah plot.
Nama lain dari alur itu adalah plot. Untuk bagian-bagian dari sebuah alur atau bagian-bagian sebuah plot itu apa sih? Nah, untuk bagian-bagian alur atau plot ada yang pertama itu pengenalan. Yang kedua adalah menuju konflik. Yang ketiga itu ada klimaks atau puncak konflik. Dan yang terakhir itu ada penyelesaian. Ya, ini adalah tahap-tahap dari sebuah alur. Ada pengenalan, menuju konflik, klimaks atau puncak konflik, dan yang terakhir penyelesaian. Dengan kata lain, alur ini apa? Alur itu berarti apa? Jalannya cerita. Nah, ini jalannya cerita dari mulai pengenalan menuju konflik, puncak konflik, dan sampai ke penyelesaian. Jadi, itu adalah alur atau plot dari sebuah cerita. Tapi ngomong-ngomong, di alur atau plot itu kan terbagi atas 3. Apa aja sih di dalam sebuah jalan cerita atau rangkaian cerita itu? Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, apa sih yang membedakan dari ketiganya itu? Alur maju itu berarti ceritanya maju ke depan. Contoh, misalkan di dalam sebuah cerita tersebut ada tokoh yang sangat miskin. Nah, si tokoh yang sangat miskin itu dia berusaha keras, pantang menyerah, bekerja keras sehingga orang miskin itu bisa merubah kehidupannya menjadi orang yang sangat kaya. Nah, itu berarti ceritanya yang maju. Ya, atau alurnya maju. Sedangkan untuk alur mundur, di dalam sebuah cerita dia menceritakan kejadian masa lalunya atau flashback ke cerita zaman dahulunya. Contoh yang seperti tadi, kalau yang tadi itu sudah menjadi orang kaya, di pertama, alur pertamanya atau jalan cerita yang pertama, dia sebagai orang yang sudah kaya. Tiba-tiba dia flashback dan cerita kembali mengenai kehidupan yang dulu. Itu berarti alurnya mundur. Sedangkan yang campuran itu berarti ada perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Nah, itu adalah materi mengenai alur. Yang berikutnya adalah sudut pandang. Ya, sudut pandang. Apa sih sudut pandang? Sudut pandang itu adalah point of view. Ya, sudut pandang adalah point of view. Di dalam sudut pandang itu terbagi atas 2. Ya, di dalam sudut pandang itu terbagi atas 2. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Yang kedua itu ada sudut pandang orang ketiga. Ya, di dalam sudut pandang terbagi atas 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Bagian-bagiannya apa saja sih di sudut pandang orang pertama atau orang ketiga? Nah, ini contohnya. Untuk sudut pandang orang pertama, contoh ada aku, saya, atau kami. Ya, aku, saya, atau kami. Untuk sudut pandang orang pertama pun juga terbagi atas 2. Ada apa aja? Sebagai
tokoh utama dan ada tokoh sampingan. Itu untuk sudut pandang orang pertama. Oke, saya jelaskan untuk sudut pandang orang pertama itu ada aku, saya, ataupun kami. Di dalam sudut pandang orang pertama itu terbagi atas dua, sebagai tokoh utama dan tokoh sampingan. Apa sih yang membedakan antara tokoh utama dan tokoh sampingan? Untuk tokoh utama di dalam sebuah teks itu yang sering muncul dalam sebuah cerita, itu tokoh utama atau yang memerankan tokoh tersebut. Yang kedua, sebagai tokoh sampingan. Untuk tokoh sampingan berarti ada tokoh lain di dalam sebuah cerita itu, tidak hanya ada tokoh utama, itu adalah tokoh sampingan. Berikutnya sudut pandang orang ketiga. Ya, sudut pandang orang ketiga itu terbagi atas dua juga. Nah, sudut pandang orang ketiga itu terdiri atas apa aja sih? Untuk sudut pandang orang ketiga ada ia, ada dia, dan mereka. Ini orang ketiga. Ia, dia, dan mereka. Sudut pandang orang ketiga juga terbagi atas dua. Apa saja? Sebagai pengamat dan serba tahu. Saya ulang lagi, untuk sudut pandang orang ketiga terbagi atas dua, pengamat dan serba tahu. Apa sih yang membedakan antara pengamat dan serba tahu? Jadi, jika serba tahu, orang ketiganya, mau ia, mau dia, mau mereka, mengetahui semua kejadian cerita tersebut, mengetahui peristiwa-peristiwanya dari awal hingga akhir. Itu orang yang serba tahu, mengetahui semua kejadian di dalam sebuah cerita. Sedangkan pengamat, mau ia, mau dia, dan mau mereka, jika hanya sebagai pengamat dalam sebuah cerita, itu hanya mengamati saja, melihat saja, mendengar saja, ataupun merasakan. Jadi tidak semuanya orang ketiga pengamat itu tahu, tetapi hanya apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Itu sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Baik, di sini tadi sudah saya jelaskan untuk materi mengenai unsur intrinsik. Jika di dalam sebuah soal bahasa Indonesia atau di soal ujian, untuk soal-soal seperti ini tidak langsung dijabarkan secara langsung di dalam sebuah soal, tetapi satu teks satu soal, satu teks satu soal. Contoh, satu teks hanya yang ditanyakan amanatnya, satu teks yang ditanyakan adalah watak tokohnya, satu teks yang ditanyakan adalah sudut pandangnya. Yang terpenting kalian paham mengenai materi unsur intrinsik dari mulai tema sampai sudut pandang. Bagaimana anak? Sudah paham atau belum? Jika belum paham, bisa kalian tambahkan di komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe